Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah bergabung bersama kami, Dwianto Indiahono. Kali ini kita akan membahas bagaimana membangun kepemimpinan yang dipercaya. Ada 7 aspek yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah seorang pemimpin harus memiliki keahlian untuk memimpin orang lain. Itulah sebabnya dalam pemerintah, dalam organisasi besar, kepemimpinan itu dilakukan dalam suatu diklat pendidikan atau latihan kepemimpinan. Mengapa? Karena memang memimpin orang lain itu butuh pelatihan, dan pelatihan ini harus dilakukan secara kontinu, secara terus-menerus. Dalam makna ini adalah tidak cukup pelatihan formal yang dilakukan oleh seorang pemimpin dalam suatu pendidikan atau pelatihan. Yang terpenting adalah pasca pelatihan, seorang pemimpin harus terus mengasah keahlian dia untuk memimpin suatu organisasi. Bagaimana dia menyusun strategi, mendengar, menganalisis, dan membuat rekomendasi serta kebijakan yang bisa dilakukan untuk membawa organisasinya menjadi lebih baik. Yang kedua, yang bisa dilakukan adalah pelajari cara berbicara dan bermitra dengan orang lain. Seorang pemimpin harus mempelajari cara dia berbicara dan mengajak mitranya untuk bekerjasama, untuk bekerja sesuai dengan arahannya dalam proses perubahan organisasi. Ini adalah sangat penting ketika suatu organisasi itu diisi oleh orang-orang yang memiliki bukan hanya aspek materi, tetapi juga aspek batiniah, aspek humanisme yang ada dalam diri manusia. Ketika seorang pemimpin mau lebih banyak mendengar apa yang dikeluhkan para bawahannya dalam proses normal maupun perubahan organisasi, maka akan muncul pemimpin-pemimpin yang dapat dipercaya oleh para bawahannya. Yang kedua ini, seorang pemimpin harus mempelajari bagaimana dia berbicara dan mendengarkan mitra atau bawahannya dalam organisasi. Mendengarkan keluhan dari para bawahan adalah aspek penting yang diinginkan oleh para bawahan kepada para atasan atau pemimpinnya. Inilah sebabnya dalam proses dialog antara pemerintah dengan warga negara itu menjadi penting. Kenapa? Karena ketika warga negara itu didengar oleh para pemimpin di pemerintahan, itu akan mewujudkan kepercayaan rakyat kepada pemimpinnya. Sehingga sekali lagi dalam suatu organisasi, dalam kondisi normal maupun pro kepada perubahan, mendengarkan bawahan itu menjadi penting. Dengan mendengar itu, seorang pemimpin tahu apa yang ditakutkan, apa yang dikhawatirkan, apa yang menjadi keluh kesah seorang bawahan atau banyak bawahan dalam proses yang sedang mereka lakukan, sehingga pemimpin bisa mencari solusi dan upaya untuk menenangkan para bawahan bahwa yang mereka lakukan telah berada pada rel yang tepat. Yang ketiga yang bisa dilakukan seorang pemimpin yang bisa dipercaya adalah dia memiliki nilai dan integritas untuk melakukannya. Ya, seorang pemimpin harus memiliki nilai. Nilai itulah yang secara dari waktu ke waktu hendak ditunjukkan kepada bawahan untuk dilakukan dalam proses perubahan. Dan pemimpin itu memiliki integritas untuk melakukan secara konsisten nilai-nilai yang dia yakini untuk dilakukan dalam proses perubahan. Misalnya saja tentang kedisiplinan. Ketika seorang pemimpin menyerukan tentang disiplin kerja, maka pemimpin itu tahu bahwa nilai disiplin itu penting dalam kondisi normal maupun dalam kondisi pro perubahan. Dia memiliki integritas untuk melakukannya dalam kondisi yang nyata. Ketika para bawahan melihat pemimpin memiliki nilai dan kemudian didorongkan kepada para bawahannya untuk dilakukan, maka bawahannya akan melihat bagaimana si pemimpin melakukan nilai-nilai dalam kondisi senyatanya, apakah pemimpin memiliki integritas untuk konsisten menyelenggarakan nilai-nilai itu dalam organisasi. Ketika itu sudah dilihat sudah dilihat baik oleh para bawahan, maka para bawahan itu akan dengan sukarela dan rasa percaya diri mengikuti instruksi pemimpinnya. Sekali lagi, yang ketiga ini, seorang pemimpin yang ingin dipercaya, dia harus memiliki nilai dan memiliki integritas dalam melakukan nilai-nilai itu dalam tindakan yang nyata.
Yang keempat, yang bisa dilakukan seorang pemimpin untuk mendapatkan kepercayaan dari bawahannya adalah dia menyerukan kemenangan yang banyak dalam organisasi. Apa maknanya? Maknanya adalah seorang pemimpin harus bisa meyakinkan kepada para bawahan dan kepada bagian-bagian organisasi bahwa yang dia sedang lakukan dalam kondisi normal maupun kondisi yang sedang dalam proses perubahan adalah semata-mata untuk memberikan kemenangan yang besar bagi organisasinya, bagi dirinya sebagai pemimpin, dan bagi bawahan-bawahan dan seluruh anggota organisasi. Anggota-anggota organisasi harus diyakinkan bahwa yang sedang mereka lakukan semata-mata adalah untuk kemenangan bersama. Dan ketika ini berhasil diyakinkan, maka pemimpin itu akan mendapatkan kepercayaan dari seluruh anggota organisasi dan mereka akan dengan sukarela melakukan perubahan. Yang kelima, yang bisa dilakukan seorang pemimpin untuk bisa dipercaya adalah melakukan segala sesuatu dengan otentik dan jadilah diri sendiri. Apa maknanya? Seorang pemimpin yang ingin dipercaya bukan kemudian mendesain seorang pemimpin yang sempurna, yang tanpa cacat, yang tanpa kesalahan. Tetapi ketika seorang pemimpin itu pernah melakukan kesalahan, dia mau mengakui bahwa dia salah, dia memohon maaf. Pemimpin yang meminta maaf kepada bawahannya setidaknya menunjukkan bahwa pemimpin itu adalah manusia biasa yang punya salah, tetapi dia secara satria mengakui bahwa dia salah dan dia meminta maaf. Meminta maaf itu adalah proses dari tindakan adil seorang pemimpin. Maka akan muncul sikap hormat seorang bawahan kepada pemimpinnya. Kenapa? Karena dia tahu bahwa pemimpinnya adalah seorang yang adil. Kapan itu? Ketika dia melakukan suatu kesalahan, dia mau mengakui kesalahan dan dia mau meminta maaf. Bagaimana prosesnya? Proses permintaan maaf itu bisa dipublikasikan ataupun tidak dipublikasikan. Yang jelas, seorang pemimpin itu dalam kacamata yang sederhana, dia harus berani mengakui setiap kesalahan yang dia lakukan dan meminta maaf atas kesalahan tersebut. Yang keenam, yang bisa dilakukan seorang pemimpin untuk membangun kepemimpinan yang dapat dipercaya adalah dia membangun rasa hormat dan persahabatan dari para anggota organisasinya. Membangun persahabatan ini menjadi penting agar proses komunikasi dalam organisasi berjalan dengan baik. Dalam konteks ini, persahabatan itu dibangun dengan rasa hormat bawahan kepada pemimpinnya. Pemimpin harus bisa bersahabat dengan bawahannya dalam konteks mendengar apa yang mereka sedang butuhkan, apa yang bisa dilakukan organisasi untuk para anggota organisasi. Ketika ini dibangun, maka akan muncul rasa hormat pada anggota organisasi kepada pemimpinnya. Ketika muncul rasa hormat itu, maka pemimpin akan dengan mudah menggerakkan perubahan dalam organisasi. Yang ketujuh, yang bisa dilakukan pemimpin untuk dapat dipercaya adalah memberikan kepercayaan yang lebih banyak kepada anggota organisasi yang lain. Dalam konteks organisasi klasik, seorang pemimpin itu dianggap memiliki kekuasaan untuk mengontrol lebih banyak para bawahannya. Tetapi era sudah berubah. Sekarang pemimpin yang terbuka, yang mampu mendelegasikan kewenangan lebih besar kepada bawahannya, mendelegasikan tugas-tugas penting kepada bawahannya, untuk para bawahan itu berperan lebih besar dalam organisasi itu, mampu memotivasi para bawahan sehingga kemudian mereka merasa mendapatkan kepercayaan dari para pemimpin, mereka ingin menunjukkan bahwa mereka bisa menjadi terbaik, maka dengan itu mereka akan berusaha untuk memberikan segala yang terbaik yang mereka miliki untuk organisasi. Dalam proses ini menjadi penting ketika organisasi sedang dalam proses perubahan. Para bawahan, para anggota organisasi yang termotivasi akan melakukan yang terbaik dalam proses perubahan. Demikian apa yang kami sampaikan kali ini. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatian diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.